Saudara sekalian, kita akan meneruskan kembali pada pendekatan yang kedua ya, yaitu pendekatan ekologi. Dan kita mulai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendekatan ini gitu ya, pendekatan ekologi bagi seorang geografi harus membatasi diri ya dalam analisisnya, karena ada keterbatasan akademik yang dipunyai oleh geografi itu sendiri. Jadi banyak tapi sedikit-sedikit gitu ya. Ini kalau ekologi adalah terutama dengan biologi ya. Kita harus membatasi diri. Dan kita jangan sampai terjebak ke dalam scientific ekologinya gitu. Yang ini kecenderungannya adalah ke ilmu biologi. Karena ilmu geografi tidak mempunyai kemampuan untuk scientific ekologi, mendalami scientific ekologinya ya, kita pada permukaannya. Sebagai contoh, analisis yang berusaha mengungkapkan mengapa terjadi penurunan populasi badak di Jawa, di daerah Suaka Marga Satwa Ujung Kulon. Dalam hal ini bidang scientific ekologi lebih cocok dibanding dengan bidang yang lainnya, karena pengetahuan mendalam mengenai karakteristik anatomis badak, yang terutama adalah habitatnya, penyakitnya ya, terutama habitat lingkungannya, analisis laboratoris tentang komposisi makanannya, dan yang lainnya itu dapat dilakukan oleh ahli biologi dan bukan ahli geografi ya. Nah, kenapa kemarin kalau yang baru update itu adalah itu ular piton ya, yang keluar dari sarangnya ke rumah-rumah penduduk, itu berarti berkaitan dengan scientific ekologi, karena habitatnya sudah tidak sesuai gitu. Ilmu geografi tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan seperti itu gitu ya, sampai pada habitatnya seperti apa, kebutuhan makanannya apa gitu ya, tidak sampai ke sana. Nah, berdasarkan contoh dan uraian di atas, timbul pertanyaan mendasar. Jadi pendekatan ekologi yang seperti apa yang akan dikembangkan dalam disiplin ilmu geografi? Nah, seperti dikemukakan pada bagian terdahulu, geografi adalah ilmu yang bersifat human oriented, sehingga manusia dan kegiatan manusia selalu menjadi fokus analisis dalam keterkaitan dengan lingkungan biotik, abiotik maupun lingkungan sosial, ekonomi dan budayanya. Dan manusia dalam hal ini tidak boleh diartikan sebagai makhluk biologi semata yang setara dengan makhluk hidup lainnya, namun merupakan sosok yang dikaruniai daya cipta, rasa karsa dan karya, atau makhluk yang berbudidaya. Oleh karenanya, interrelasi antara manusia dan kegiatannya dengan lingkungannya akan menjadi tekanan analisis pada pendekatan ekologi yang dikembangkan dalam disiplin ilmu geografi ini. Berdasarkan inventarisasi penelitian yang ada, dapat disimpulkan bahwa pendekatan ekologi dalam geografi mempunyai 4 tema analisis utama. Di antaranya adalah human behavior, human activity, psycho-natural feature, dan physico-artificial feature. Yang pertama, human behavior environment interaction. Jadi tema ini memfokuskan behavior, kebiasaan perilaku manusia, baik sosial, ekonomi, atau budaya atau culture, dan bahkan sampai perilaku politik ya, baik yang dilakukan oleh seseorang atau komunitas. Interaksinya adalah itu. Contoh dapat dikemukakan di daerah tertentu terdapat kelompok penduduk yang selalu menebangi kayu pada hutan lindung. Nah, untuk
untuk mencari jawaban mengenai latar belakang ini, mengapa komunitas ini sering mengambil gitu ya, menebangi kayu itu, kenapa seperti itu ya? Harus dicari unsur-unsur internal atau eksternal yang terkait dengan perilaku tersebut. Latar belakangnya apa? Apakah ekonomi gitu ya, tekanan ekonomi gitu, atau pendidikan yang terbatas gitu ya, atau yang lainnya ya. Bagaimana prosesnya? Apa dampaknya? Kalau dampak kita sekarang bisa merasakan ya, begitu ada hujan yang deras, sudah terjadi banjir bandang gitu ya. Itu adalah contoh penebangan kayu di hutan lindung itu. Apa dampaknya serta bagaimana cara mengatasinya, ini satu persatu. Kemudian human activity environment ini menekankan pada kinerja bentuk kegiatan manusia, berlatar belakang pada perilaku, bukan menjadi pembahasan sentral, namun kegiatan manusianya yang menjadi pembahasan sentral. Bukan menjadi perilaku bukan menjadi pembahasan sentral, tapi kegiatannya ya, kegiatan manusianya, aktivitinya ya, yang menjadi pembahasan sentral. Kalau perilaku tadi itu penebangan hutan ya. Kalau aktivitinya adalah mobilitas, itu aktiviti. Perilaku lebih menekankan pada attitude ya, sedangkan kegiatan difokuskan pada external performance ya, itu sendiri ya, external performance. Kegiatan terkait dengan tindakan manusia dalam menyelenggarakan kehidupannya, sedangkan perilaku terkait dengan sikap ya, batiniah dan persepsi orang atau kelompok orang terhadap lingkungannya gitu ya. Dalam hal ini dikenal sebagai kegiatan manusia dalam menyelenggarakan kehidupan, antara lain aktivitinya apa? Pertanian, pertambangan, perikanan, industri. Nah, itu adalah aktiviti ya. Transportasi, pariwisata, bukan tindakan loh ya ini ya. Bukan tindakan, tetapi ini aktivitinya. Contoh yang bisa disampaikan adalah usaha industri genting berbagai daerah ya. Di daerah satu terlihat maju dan bagus, di tempat lain tidak menunjukkan adanya kemajuan atau bahkan mundur ya, seperti daerah, kalau di Jogja itu Gudian, itu daerah genting. Dulu ada juga Klaten Selatan. Nah, sekarang sudah nggak ada lagi. Kenapa? Karena ya memang bahan bakunya sudah nggak ada. Tadinya itu sebuah bukit-bukit yang tanahnya tanah yang liat ya, kenceng gitu ya, kuat. Nah, diambilin terus, lama-lama habis. Nah, kemudian satu sisi ada teknologi yang baru untuk mengganti genting gitu ya, dengan bahan yang lain yang lebih murah tapi tahan lama. Ya, kalau sekarang mungkin galvalum. Jadi untuk genting menjadi berkurang gitu ya. Satu bahan baku yang tersedia, dua teknologi yang maju. Ini dua tekanan yang menjadikan maju mundurnya suatu industri tertentu gitu ya. Dalam hal ini seseorang dituntut untuk mampu mengungkapkan penyebab terjadinya dengan mengidentifikasi faktor internal ya. Tadi itu contohnya adalah kalau di Gudian itu bahan bakunya sudah tidak tersedia, bahan baku industri genting gitu ya, bahan bakunya. Klaten juga begitu, batu bata juga demikian ya. Kemudian faktor eksternalnya tadi teknologi itu yang maju ya, merupakan elemen lingkungan yang kemudian kemudian dianalisis ya, sehingga ditemukan faktor mana yang paling menentukan dan faktor mana yang tidak menentukan. Yang berikutnya adalah physico natural feature environment interaction ya. Ini menekankan pada keterkaitan antara kenampakan fisik
alami dengan elemen lingkungan. Sebagai contoh adalah sebuah danau alami yang menunjukkan gejala peningkatan polusi air, kemudian mengakibatkan banyaknya biota atau danau, khususnya ikan yang mati gitu ya. Nah, ini gejala menurunnya kualitas air danau dapat ditelusuri dengan menganalisis keterkaitan antar faktor internal danau itu sendiri maupun faktor eksternalnya. Faktor eksternal itu faktor lingkungan sekitar danau. Nah, kalau danau sendiri itu kondisi curah hujannya atau tata guna lahannya ya, internal yang ada di danau sendiri, misalnya digunakan untuk danau itu kan salah satu objek wisata ya, jadi di situ ada muncul objek-objek yang ada di sekitar danau gitu atau di dalam danau sendiri gitu ya. Misalnya di Klaten itu ada rumah makan apung. Nah, kalau ada rumah makan apung itu membuang limbahnya kemana? Nah, tentunya adalah yang paling dekat adalah dalam danau sendiri, sehingga apa yang terjadi, kualitas danaunya menjadi turun. Nah, ini kalau kualitas air danau turun, maka ikan yang hidup di dalamnya itu akan berkurang ya, karena habitatnya sudah tidak sesuai. Kalau eksternal itu misalnya, nah danau atau rawa itu ada inletnya ya, inletnya biasanya sungai. Nah, sungai itu berasal dari daerah hulu. Ini misalnya tadi berkaitan dengan yang materi yang tadi banyak ditebangi sehingga membawa sedimen yang banyak. Nah, ini menjadi lingkungan di sekitar danau itu menjadi berubah karena sedimennya lebih banyak, makin lama makin dangkal. Nah, ini ikan-ikan yang hidup di air yang lebih dalam ini akan terganggu kehidupannya gitu ya, karena makin lama makin dangkal gitu ya. Ya, itu contohnya seperti itu. Nah, karena kalau makin dangkal berarti tumbuhan hama gitu ya, seperti enceng gondok itu makin lama makin banyak. Nah, ini akan mengganggu suplai oksidasi dalam danau itu sendiri. Nah, ini di sini tertulis curah hujannya berbeda, kondisi tata guna lahan di daerah eksternalnya berubah, cara pengolahan lahan, penggundulan hutan, kemudian industri yang membuang limbah gitu ya, kemudian pemukiman di sekitar maupun daerah hulu dari danau itu sendiri. Tadi udah kita singgung ya. Dengan meneliti keterkaitan antar faktor seperti yang saya jelaskan di atas, nantinya diharapkan dapat menemukan jawaban mengapa terdapat penurunan kualitas air danau dan sekaligus kita semua mampu mencari solusi baik preventif, kuratif maupun inovatif. Kita lanjutkan ke physico-artificial feature environment interaction. Pada tema analisis ini memfokuskan pada keterkaitan antara kenampakan fisikal budaya, artificial feature, dengan elemen lingkungan, di mana objek kajiannya itu berada ya, tempatnya ada kenampakan fisikal dengan elemen lingkungan itu ada gitu ya. Contohnya daerah permukiman tertentu yang semula terjadi penggenangan, namun pada akhir ini terjadi tidak terjadi penggenangan, tapi akhir-akhir ini terjadi penggenangan sehingga mengakibatkan terjadi deteriorisasi lingkungan yang hebat. Contohnya di sekitar kita ya, kampus kita itu ada warung-warung, itu sebetulnya ada parit-parit untuk drainase ya, tapi drainasenya ditutup karena untuk parkir dan untuk aktivitas pembeli gitu ya, sehingga di situ akan terjadi sedimen yang banyak. Nah, menutup kapasitas saluran menjadi berkurang. Nah, tadinya itu terjadi genangan,
lama-lama menjadi genangan gitu ya. Jadinya sekarang ini kalau habis hujan, kampus kita jalan-jalan raya itu menjadi sungai ya, banyak genangannya. Itu contohnya ya. Komplek permukiman merupakan bentukan artifisial yang bersifat fisik. Dalam hal ini peneliti dapat bertitik tolak dari faktor internal ya, permukiman itu sendiri, dan juga faktor eksternal yang diperkirakan mempunyai keterkaitan erat dengan munculnya penggenangan. Berarti pas ya tadi ya contohnya di UMS itu ya, gedungnya makin banyak, perumahannya permukimannya makin banyak, tapi kapasitas drainasenya sama atau bahkan berkurang ya. Lama-lama yaitu kalau ada terjadi hujan, saluran irigasi atau saluran drainasenya tidak bisa menampung air hujan yang menjadi limpasan itu sehingga terjadi penggenangan. Atau dari adanya iklim ya, alamiah yang terjadi perubahan iklim, terutama curah hujan ya. Ini kan sudah bulan Desember, ini curah hujannya spot-spot ya. Deres banget, enggak, tapi di satu wilayah deres tanpa berhenti ya. Ini memang ada perubahan iklim. Kemudian ada perubahan alur sungai, kemudian kondisi laut yang sekarang ini mulai naik gitu ya, perubahan hutan, kerusakan hutan, penambahan luas pengerasan permukaan tanah ya, sehingga curah hujan itu banyak menjadi aliran. Kemudian hilangnya kantong-kantong penampung air karena faktor alami maupun non alami ya. Kalau alami itu misalnya longsor atau penggerusan, kalau non alami itu kebijakan pembangunan yang mungkin tidak kurang diperhitungkan gitu ya. Nah, Anda bisa memberikan contoh yang lainnya. Oke. Untuk tema ini kita akhiri dulu sampai di sini. Kita akan lanjutkan tema yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.